Eh, Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Pada bab ini kita akan belajar mekanika fluida. Pada bab ini hasil belajar yang diharapkan dalam bab ini Anda akan belajar tentang massa jenis, tekanan suatu fluida, tekanan fluida yang diam ya, serta cara mengukurnya, cara menghitung gaya apung yang dikerjakan suatu zat cair pada suatu benda yang dicelupkan ke dalamnya, dan bagaimana menggunakan persamaan Bernoulli untuk menghubungkan tekanan dan kecepatan aliran pada titik-titik berbeda dalam jenis aliran tertentu. Dan pentingnya aliran fluida laminer versus turbulen, dan bagaimana kecepatan aliran dalam tabung bergantung pada ukuran tabung. Ya. Kemudian yang terakhir, perbedaan aliran kental dan aliran turbulen dengan aliran ideal. Di sini kita punya ada ikan. Ikan ini memiliki panjang 10 cm dan dapat mengapung di laut dengan sedikit sedikit effort, maksudnya sedikit usaha dia bisa mengapung. Bagaimana dia bisa mengapung? Nah, ini berkaitan dengan gaya angkat ya, gaya angkat zat cair di situ atau gaya Archimedes. Ya. Kemudian pari pari manta ini memiliki lebar, yang ikan rase ini yang sebelah kiri ya. Kemudian yang pari manta ini yang lebarnya lebih dari 5 meter ya. Dia harus mengepakkan siripnya terus-menerus agar tidak tenggelam. Ya, perbedaannya berkaitan dengan mekanika fluida di sini, berkaitan dengan massa jenis ya sebenarnya ini, berkaitan dengan gaya angkat di sini juga. Jadi kita mulai dari fluida diam dan kemudian kita beralih ke bidang dinamika fluida yang lebih kompleks ya. Jadi massa jenis itu adalah berkaitan dengan kerapatan dari suatu benda. Ya. Sifat penting suatu bahan atau cairan atau benda padat adalah massa jenisnya, yang didefinisikan sebagai massa per satuan volume. Bahan homogen seperti es atau besi memiliki kepadatan yang sama di seluruh bagiannya. Untuk bahan yang homogen apapun itu, kita bisa menghitung massa jenisnya menggunakan persamaan ini. Massa dibagi volume gitu. Jadi massa jenisnya massa dibagi volume, massa total dibagi volume. Satuan internasional untuk massa jenis adalah 1 kg per meter kubik. Kemudian kalau massa jenisnya tidak homogen gitu, kita bisa ambil diferensial dm, satuan massa per satuan volume gitu, dm per dv gitu ya. Kalau massa jenisnya berubah-ubah nanti bergantung posisi. Kalau dia homogen, tinggal dibagi massa total dibagi volume total. Di sini kita punya ada beberapa, ada sendok, ada garpu gitu ya. Tapi dia dia ukurannya beda-beda, massanya beda-beda, volumenya beda-beda, tapi dia terbuat dari bahan yang sama, ya. Jadi karena bahannya sama, maka massa jenisnya sama di sini, meskipun ukuran dan massanya berbeda. Di sini ada tabel massa jenis beberapa zat yang umum ya. Ada udara 1,2 kg per meter kubik. Ini pada satu atmosfer dan 20 derajat Celcius. Jadi kalau udaranya pada tekanan yang berbeda dan suhu yang berbeda, nanti massa jenisnya bakalan sedikit berbeda juga ya. Jadi massa jenis itu bergantung pada suhu dan tekanan juga, dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Jadi kalau suhunya berbeda, nanti massa jenisnya berbeda juga. Kemudian kita punya ada es. Es ini 0,92 kali 10 pangkat 3 atau 920 kg per meter kubik. Kemudian air yang sering dipakai itu ya 1000 meter kubik. Air di sini adalah air murni ya, bukan air yang dicampur dengan garam atau dan sebagainya. Jadi airnya air murni. Kemudian darah 1060 meter kubik, kilogram per meter kubik. Aluminium. Jadi di sini emas di sini paling besar ya massa jenisnya. Ada aluminium, tembaga, dan emas paling besar massa jenisnya. Semakin rapat bendanya, semakin dapat partikel-partikel penyusunnya, semakin besar massa jenisnya. Ya, makanya udara itu kan dia renggang partikel-partikel penyusunnya, makanya massa jenisnya paling kecil. Kemudian tekanan suatu fluida itu yang diam
Suatu fluida yang diam atau bergerak, dia bisa memberikan tekanan, memberikan gaya yang tegak lurus, yang memberikan gaya yang tegak lurus terhadap luasan itu, nah itu menghasilkan tekanan. Jadi kita punya misalkan DF, DF-nya adalah gaya, satuan gaya yang tegak lurus dengan bidang luasannya itu. Jadi tekanan itu adalah DF per DA. Satuan dari tekanan, satuan internasionalnya adalah Pascal. 1 Pascal itu 1 Newton per meter kuadrat. Jadi seperti yang saya jelaskan, tekanan itu DF per DA ya. DF-nya kita ambil yang tegak lurus. DA-nya adalah elemen luas gitu. Nah, kemudian di sini tekanan itu besaran skalar ya. Tidak punya arah. Bisa dibilang mau kemanapun arahnya, misalkan ada luasannya kemanapun, dia bakalan ada tekanan gitu ya. Setiap sisi, setiap arah itu bakalan ada menghasilkan gaya juga. Jadi misalkan di sini gayanya ke bawah, tekanannya sama dengan kalau gayanya ke kiri gitu. Ya, asalkan rasionya sama di sini. Jadi kalau tekanan gayanya 2 kali, luasnya 2 kali, berarti tekanannya sama. Kemudian tekanan dalam fluida pada kedalaman kedalaman tertentu itu diberikan oleh persamaan ini, P sama dengan P0 plus rho GH. Di mana P0 itu adalah tekanan di permukaan fluida, rho-nya adalah massa jenis fluidanya, G-nya adalah percepatan gravitasi ya. H adalah kedalaman dari titik yang kita mau cari tekanannya itu. Jadi semakin dalam, tekanannya semakin besar. Jadi tekanan dalam fluida itu, fluida yang diam di sini ya. Persamaan ini hanya berlaku untuk fluida yang diam. Semakin dalam, semakin besar tekanannya. P0 itu adalah tekanan atmosfer biasanya. Tekanan di permukaan fluida yang tekanan di permukaan fluida gitu. Semakin besar massa jenisnya, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Ya. Kemudian kita lihat sini pada ketinggian yang sama, ya itu menghasilkan tekanan yang sama meskipun ukuran atau bentuk wadahnya berbeda ya. Jadi setiap kolom fluida yang punya tinggi sama, apapun bentuknya, itu menghasilkan tekanan yang sama. Asalkan di sini tingginya sama ya, atau kedalamannya sama. Hukum Pascal di sini kita punya tekanan yang diberikan di sebelah kiri, itu bakalan diteruskan oleh fluida dengan sama besar ke segala arah gitu ya. Jadi tekanan yang diberikan pada fluida tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap bagian fluida dan dinding bejana yang menampungnya. Jadi dalam keadaan diam fluidanya kita punya tekanan sebelah kiri F1 per A1 sama dengan tekanan sebelah kanan F2 per A2. Dengan asumsi di sini tentunya tingginya sama ya, tinggi fluidanya. Kemudian tekanan absolut itu tadi tekanan absolut sebenarnya kita yang kita tuliskan di sini. Ini namanya tekanan absolut P0 ditambah rho GH. P0-nya itu tekanan atmosfer. Jadi tekanan absolut itu, tekanan mutlak itu adalah P0 plus rho GH. Kemudian kalau tekanan gauge ya, tekanan gauge itu adalah selisih dengan tekanan atmosfer. Jadi tekanan total atau tekanan absolut itu tekanan atmosfer ditambah rho GH. Kalau tekanan gauge tadi itu selisihnya dengan selisih dari tekanan absolut dengan rho GH tadi. Dengan P0 dengan tekanan atmosfer. Jadi rho GH-nya saja ya. Jadi kalau ada tekanan gauge itu negatif, berarti sebenarnya dia di bawah tekanan atmosfer. Ya, karena P min P0 kan, P min P0. Jadi kalau dia negatif, berarti dia di bawah dari tekanan atmosfer, lebih kecil dari tekanan atmosfer, tekanan gauge-nya gitu ya. Kita punya di sini ada 1 bar itu 10 atau 100.000 Pascal.
Jadi pengukuran tekanan tipe Bourdon ini terhubung ke saluran gas bertekanan tinggi. Tekanan pengukur yang ditampilkan hanya lebih dari 5 bar. Kemudian di sini ada tekanan darah. Pembacaan tekanan darah seperti 130/80 memberikan tekanan maksimum dan minimum di arteri diukur dalam milimeter hektogram atau torr. Tekanan darah itu bervariasi dengan posisi vertikal dalam tubuh. Titik acuan standarnya adalah lengan atas sejajar dengan jantung. Jadi tekanan darah itu bervariasi ya, semakin kalau posisinya misalkan kita punya tekanan darah di kaki dengan kanan darah di tangan, kalau orangnya dalam keadaan berdiri ya, nah itu beda tekanannya. Di kaki itu lebih besar daripada di tangan ketika dalam keadaan berdiri. Makanya kalau mengukur tekanan itu biasanya kan diambil di tangan ya, diambil yang standarnya gitu. Titik acuan standarnya adalah lengan atas, sejajar dengan jantung. Karena itu sejajar dengan jantung itu yang tekanannya sama dengan tekanan jantung. Kemudian di sini ada prinsip Archimedes. Sini kalau kita punya ada fluidanya itu punya massa ya, punya berat. Ada titik B, titik center of gravity di situ. Fluidanya bakalan mengalami gaya kalau kita ambil elemen elemen di dalam fluida itu, dia bakalan mengalami gaya angkat ke atas sama gaya gravitasi ke bawah. Tapi kalau dia fluidanya sendiri, dia diri sendiri, berarti gaya angkatnya sama dengan gaya berat fluidanya sendiri kan. Sekarang kalau kita ganti ya, kalau kita ganti dengan benda yang berbeda, cuman ukurannya sama. Berarti beratnya adalah berat bendanya, tapi gaya angkatnya adalah gaya angkat yang fluida yang tadi, yang hilang. Jadi gaya angkat fluida yang hilang. Maksudnya saya tadi kan B-nya itu sama dengan berat fluida yang hilang. Ah, itu maksudnya. Berat fluida yang dipindahkan gara-gara ada benda. Jadi B di sini buoyant force itu gaya Archimedes atau gaya angkatnya itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi benda yang dicelupkan ke dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan benda yang berada di udara. Karena benda yang berada di dalam air itu dia mengalami gaya angkat. Kemudian jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis benda, maka benda akan terapung. Maka benda akan terapung dan ada sebagian dari volume benda itu yang tampak di permukaan. Kemudian tubuh manusia biasanya mengapung di air dan balon karena massa jenisnya berarti massa jenis rata-rata lebih kecil dari air ya. Dan balon berisi helium mengapung di udara. Itu karena massa jenis dari helium lebih kecil dari massa jenis udara. Gitu. Kemudian ketika benda dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam zat cair tersebut akan memberikan gaya ke atas pada benda sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kita punya di sini ada tegangan permukaan. Permukaan air bertindak seperti membran di bawah tekanan, memungkinkan serangga ini berjalan di atas air. Itu karena ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan di sini, permukaan pada fluidanya, permukaan pada airnya itu tegang ya, sehingga dia serangganya tidak tenggelam, memberikan gaya ke atas seperti ini. Jadi yang merah itu adalah gaya tegangan permukaan airnya itu. Jadi tarik menarik antara molekul cairannya itu yang menyebabkan permukaannya jadi tegang. Kemudian di sini ada aliran fluida. Aliran tuna itu aliran yang tidak bergantung waktu. Tidak bergantung waktu itu maksudnya di posisi tertentu kelajuannya tetap itu tidak berubah seiring dengan perubahan waktu. Sedangkan yang gambar bawah ini alirannya aliran tidak tunak. Aliran tidak tunak. Jadi aliran tidak tunak itu kita lihat situ ketika T0 dan T1 itu beda-beda kelajuannya. Ya.
Jadi ini aliran yang tidak tunak. Kemudian di sini ada dua gambar. Gambar yang bawah itu aliran yang laminer, ya. Kemudian yang atas itu aliran yang turbulen. Turbulen menghasilkan aliran yang tidak tunak. Kalau ada kelajuan yang tinggi, ya. Kemudian selanjutnya persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu untuk benda fluida yang tak mampat atau massa jenisnya konstan, ya. Debitnya itu konstan. Debitnya konstan A1 kali V1 itu debit. Pada sebelah kiri misalkan itu sama dengan A2 kali V2. A di sini adalah luas penampang, V-nya adalah kecepatan. V-nya adalah kecepatan, ya, atau kelajuan. Jadi A kali V itu adalah debit atau volume per waktu. Kalau kita punya aliran fluidanya itu tidak ada kebocoran, debitnya itu konstan, ya, A1 V1 sama dengan A2 V2. Semakin sempit luas penampang, semakin cepat kelajuan dari aliran. Semakin luas penampangnya, semakin rendah kelajuannya. Kita lihat sini persamaan kontinuitas berlaku. Di sini aliran madu, kalau kita lihat sini eh, ketika madunya jatuh, ya, madunya jatuh itu kecepatannya bertambah atau kelajuannya bertambah. Karena kelajuannya bertambah sesuai dengan persamaan kontinuitas, itu luas penampangnya dia mengecil. Untuk mempertahankan debit yang konstan tadi, debitnya sama. Karena yang bawah itu kelajuannya lebih besar, makanya luasnya semakin kecil gitu, ya. Kemudian persamaan Bernoulli itu berangkat dari prinsip kekekalan energi sebenarnya, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Sini ada dua titik, misalkan kita tinjau titik 1 dan titik 2. Titik 1 punya tekanan P1, ketinggian Y1, kemudian titik kelajuannya V1. Kemudian titik 2 tekanannya adalah P2 dan uh, kelajuannya V2 dan tingginya Y2 gitu. Jadi berlaku persamaan Bernoulli di sini. Dengan asumsinya tidak aliran bukan aliran turbulen dan dia keadaannya tunak, ya. Tidak turbulen dan rho-nya konstan gitu. Tidak termampatkan. Nah, meteran Venturi meter itu atau meteran Venturi ini bisa berlaku persamaan Bernoulli di sini. Jadi di sini pada A1 itu kelajuannya lebih kecil karena A1 lebih besar daripada A2, maka V1 lebih kecil dari V2, ya. Maka di titik 1 itu menghasilkan tekanan lebih besar daripada di titik 2, ya. Di titik 1 lebih besar tekanannya daripada titik 2. Kenapa? Karena pada titik 1 itu kelajuannya lebih kecil, sehingga kelajuan lebih kecil menghasilkan tekanan lebih besar gitu. Pada titik 2 tekanannya kelajuannya lebih besar sehingga tekanannya lebih kecil. Makanya di sini ada perbedaan ketinggian. Itu menunjukkan bahwa pada titik 1 dan 2 itu ada perbedaan tekanan yang ditujukan dari perbedaan ketinggian fluida itu yang H itu, ya. Kemudian di sini ada gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat di sini, kenapa pesawat bisa terangkat? Itu karena aliran fluida di sini pada bagian atas tuh kelajuannya lebih besar daripada aliran fluida yang bawah. Karena yang bawah itu lebih kecil kecepatannya sehingga menghasilkan tekanan lebih besar, sedangkan yang atas tuh kelajuannya lebih tinggi menghasilkan tekanan lebih kecil sehingga menghasilkan gaya angkat ke atas gitu. Kemudian di sini ada viskositas. Viskositas itu adalah gesekan internal dalam suatu fluida. Karena kalau aliran yang sebelumnya kita bahas itu tidak ada untuk persamaan Bernoulli, ya. Persamaan Bernoulli itu tidak ada asumsinya viskositasnya nol, ya. Tidak ada gesekan. Pada kasus ini kita tinjau aliran fluida yang ada gesekan internal dalamnya. Jadi antar fluidanya ada gesekan, kemudian fluidanya dengan dinding juga menghasilkan gesekan. Ketika dindingnya bergesekan dengan fluida, titik kontak antara
fluida dengan dinding itu nol ya kelajuannya. Lava ini adalah contoh fluida yang kental. Viskositas menurun seiring dengan meningkatnya suhu. Semakin panas lava, semakin mudah alirannya. Jadi semakin panas, semakin kecil berarti viskositasnya ya. Kemudian aliran turbulen, pada kecepatan aliran rendah, aliran fluida dengan viskositas tertentu adalah laminer ya. Kalau alirannya kecil, kelajuannya kecil. Namun ketika kecepatan kritis terlampaui, kelajuan kritis terlampaui, pola aliran menjadi turbulen. Contohnya seperti air nih, yang sebelah kiri dia laminer, sebelah kanan karena kelajuannya terlalu tinggi dia jadi turbulen. Ya, ini contohnya aliran turbulen pada darah ya. Aliran darah normal pada aorta manusia adalah laminer, namun gangguan kecil seperti kelainan jantung dapat menyebabkan aliran menjadi turbulen. Turbulensi menimbulkan kebisingan. Itulah sebabnya mendengarkan aliran darah dengan stetoskop merupakan teknik diagnostik yang berguna. Sampai di sini untuk pelajaran kali ini, mekanika fluida. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.